Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat takdir serta curahan rahmatnya pada saat ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di rumah Allah yang Maha Kuasa untuk melaksanakan kegiatan taklim yang diselenggarakan oleh PC Persis Ranca Ekek. Ranca Ekek. Insya Allah pada pengajian saat ini Bapak dan Ibu akan saya ajak untuk memahami sekaitan dengan bab fadilah bulan Dzulhijjah. Ada beberapa bulan yang wajib kita hormati berdasar kepada firman Allah. Kemudian juga di samping itu semua ada satu bulan yang seakan-akan umat Islam tidak boleh melaksanakan hajat, tidak boleh nyunatan, tidak boleh nikahkeun. Bulan apa? Dan bulan Safar. Benar nggak seperti itu? Tidak dibenarkan. Bahkan itu guru kita Al-Ustadz Sodikin Allahumma yarham, beliau menikahkan putranya yang kedua, itu bulan Safar itu. Ketika beliau pindah di Kebon Jukut ke Logam, kemudian saya suka ngaji ketika itu ke rumahnya. Kayak masanana ngawin ke budak kurang bulan Safar, katanya dah ribut itu orang Logam tuh. Karena mereka punya anggapan bahwa tuh menikahkan atau hajatan di bulan Safar nanti bakal rageng keluarganya. Kenapa sampai karageng? Karena Safar merupakan bulan naon? Bulan kawinnya Gogo. Benar nggak itu bulan kawinnya Gogo bulan Safar? Bohong hungkul kan itu. Hoak hungkul kan itu. Itu melaksanakan menghormati 4 bulan yang wajib kita hormati itu kan bukan kata leluhur, tapi firman Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Qurannya surat At-Taubah. Ada nggak Ustaz? Kita nambut hiji makalahnya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah turun ayat yang ke-36. Di sana Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhur indallahi asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam 1 tahunnya. Ada 2 macam tahun yang kita kenal, Pak ya. Yang pertama ada tahun Masehi, kedua tahun Hijriah. Itu perbedaannya, kalau Masehi perhitungannya matahari alias tengah malam, pukul 00 akan berubah penanggalan. Kalau Komariah itu perhitungan penanggalannya bina tanggal pada waktu maghrib. Yang membedakan hanya itunya. Tapi jumlahnya tetap sama. 1 tahun ada 12 bulan, kata Allah yang Maha Kuasa. Kapan ditetapkan jumlah bulan yang tadi? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika orang menyoal, kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Enggak ada seorang pun yang tahu. Hanya para ulama fisika mengatakan bahwa ini alam semesta ada sejak 5 miliar tahun yang silam. 5 miliar tahun yang silam.
Nah itu sedangkan Nabi Adam dan Hawa menghuni ini bumi tahun berapa? Tahun 4026 sebelum Masehi, anyar kene. Nabi Nuh kan tercatat oleh sejarah, apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Musa tercatat oleh sejarah. Jadi kurang lebih 6000 tahun yang silam itu Nabi Adam menghuni bumi ini. Sementara ini alam Allah ciptakan 5 miliar tahun yang silam. Cenah gitu. Dukanya duka itu. Mencek batur. Minha arbaatun hurum. Dari 12 bulan yang tadi maka ada 4 bulan yang diharamkan. Haram apa? Tidak boleh berperang, tidak boleh berburu, tidak boleh menebang pohon. Itu merupakan bulan-bulan yang diharamkan. Sebenarnya ada berapa bulan? Ada 4 bulan. Bulan apa saja? Di dalam At-Taubah tidak dijelaskan. Itu ada penjelasan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Abu Bakr. Di hadis tersebut Nabi bersabda, "Al-zamanu qadistadaro kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard." Zaman atau masa terus berputar. Tidak akan ada seorang pun di antara manusia yang sanggup menyetop peredaran waktu, tidak mungkin ada. Kita kan bisa menyetop kegiatan kita. Kita bisa menyetop kita untuk tidur, untuk makan dan minum. Tapi kalau waktu tidak mungkin bisa disetop. Apapun yang kita kerjakan hingga kita sedang tidur pun, maka waktu terus akan berjalan. Waktu akan bergulir. Maka betapa meruginya bagi umat Islam. Karena usia pasti dia bertambah, jatah hidup semakin berkurang, tapi ternyata ilmu dan amal soleh tidak bertambah. Itu termasuk orang yang merugi. Usia kan bertambah, Bu ya, tapi jatah hidup bertambah berkurang, semakin berkurang. Ketika usia kita bertambah, jatah hidup kita berkurang, apakah ilmu kita bertambah enggak? Apakah amal soleh kita bertambah enggak? Harus bertambah mengikuti perkembangan atau pertambahan usia kita. Itulah merupakan orang yang beruntung, orang yang berbahagia apabila mereka mampu menyesuaikan pertambahan usia dan pertambahan ilmu dan amal solehnya. Itu tidak akan ada seorang pun yang dapat menyetop pergeseran waktu, tidak mungkin. As-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun ada 12 bulan. Minha diantaranya arbaatun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan. Dari 4 bulan yang tadi kata Rasulullah, salah satun mutawaliyatun. 3 bulan itu datangnya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini kan berurutan, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan satu lagi apa? Bulan Rajab, ini terpisah tersendiri. Nah, 4 bulan yang tadi kita fokuskan sekarang bulan Dzulhijjah, karena sekarang merupakan bulan Dzulhijjah. Di bulan Muharram ada ibadah yang khusus. Bulan Dzulhijjah juga ada ibadah yang dikhususkan. Nah, apa di antaranya? Di antaranya nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang itu semua hanya ada di bulan Dzulhijjah. Kalau saum ayam bid setiap bulan ada. Senin Kemis setiap minggu ada. Menyembelih hewan kurban tidak setiap bulan ada. Tapi itu terjadi hanya pada bulan Dzulhijjah, ya. Jadi itu Dzulhijjah merupakan bulan yang dihormati. Poin yang kedua, waktu dan amalan yang paling Allah cintai, ya. Nah, hadis ini kita pahami dengan seksama. Hadis lengkapnya akan saya bacakan. An Ibni Abbasin qol, Ibnu Abbas berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda,
Ma min ayamin al-a'malu sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayamil ashr. Tidak ada hari-hari yang paling Allah sukai melainkan hari yang ke-10 di awal bulan Zulhijjah. Nah, sekarang kan termasuk di dalamnya. Jadi ketika kita melaksanakan amal soleh, ketika beribadah, ya. Nah, kapan waktunya? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal 10 Zulhijjah, itu merupakan amalan yang paling Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Minggu kemarin Bapak dan Ibu ngaji di sini. Allah cinta enggak? Cinta. Kita berbaik sangka, niat kita ikhlas, ya, insya Allah. Kita ngajinya sama 60 menit. Masjidnya juga sama yang ini, ya. Tapi waktu yang membedakan, di minggu kemarin kita ngaji di sini, Allah cinta. Tapi ketika kita melaksanakannya minggu sekarang, karena sekarang merupakan rentan waktu antara 1-10 Zulhijjah, maka kata Nabi, ahabbu ilallah. Ini merupakan amal yang paling Allah cintai, Pak, dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Muncul kata-kata lebih Allah cintai dibandingkan pada waktu-waktu yang lainnya. Nah, ketika Nabi menyampaikan betapa hebatnya amalan yang kita laksanakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah, maka sahabat menyandingkan, sahabat membandingkan dengan jihad. Terbukti kata para sahabat, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, ya Rasul. Walaupun kalau kita membandingkan dengan jihad di jalan Allah, kata Nabi, iya. Walaupun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Apa arti jihad? Ada jihad, jitu, jimat. Apa jimat? Ngaji malam Jumat. Kalau jitu, ngaji Sabtu. Kalau jihad, ngaji Ahad. Jadi ada ngaji Ahad ya. Ada lagi apa? Ada lagi ngopi jihad. Ngopi jihad. Tadi kan saya dari Dago Resort, Pak, ya. Subuh berjamaah di sana. Kemudian pengajian bulu-bulu marong di sana sampai pukul 6 lebih 15 menit. Habis itu kata protokol, Pak Ustadz, kita sedang ngopi jihad dulu. Apa ngopi jihad teh? Ngopi habis pengajian hari Ahad. Jadi ada yang baru sekarang ngopi jihad disebutnya. Ini pun sama Ustadz ya. Ini ngopi jihad ditampilkan. Iya, Pak. Jihad itu sebetulnya ya, memiliki makna yang sangat luas. Jadi apapun yang kita kerjakan, Pak, ya, dengan niat li'ilai kalimatillah untuk menegakkan agama Allah, itu termasuk jihad. Baca Quran merupakan bagian dari jihad. Menghafalkan Quran juga bagian dari jihad. Seluruh kegiatan yang kita amalkan niatnya apa? Karena Allah yang Maha Kuasa. Itu merupakan bagian dari jihad di jalan Allah yang Maha Kuasa. Luas mana jihad. Tapi di hadis ini, mana jihad yang sahabat pahami bukan itu. Melainkan orang yang sengaja berangkat ke medan perang. Siapa komandannya? Rasulullah. Tujuannya menyebarkan agama Allah, memerangi orang-orang kafir. Itulah mana jihad dalam hadis tersebut. Maka sahabat membandingkan. Ya Rasulullah, walaupun dengan jihad fisabilillah, kata Nabi, iya. Walaupun dengan jihad di jalan Allah yang Maha Kuasa. Jadi dulu ketika para sahabat mereka berjuang melawan orang-orang kafir bersama Rasulullah,
kemudian mereka menang, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, membawa harta rampasan perang, pahala mereka itu akan terkalahkan oleh ngaji kita pada saat ini, Pak. Itu Pak, maksudnya. Walaupun kita barusan berjibaku kan jam melawan kemacetan di perjalanan itu, maka pahala kita lebih hebat dibandingkan dengan para sahabat yang berjihad pada saat itu. Nah, Nabi memberikan pengecualian, kecuali kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in. Kecuali seseorang yang berangkat berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, namun ternyata dia tidak kembali ke kampung halamannya sesuatu pun. Maksudnya apa? Mati sebagai syahid. Nah, pahala ini tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Jadi kalau saya mengurut berdasarkan hadis ini, tingkatan yang pertama tentang cinta Allah yang akan diberikan kepada hamba yang beriman adalah orang yang mati dalam perang atau sebagai syahid. Kemudian tahapan yang kedua adalah umat Islam yang beramal soleh di antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya sekarang di antaranya. Maka manfaatkan oleh kita sekarang berlomba untuk menghidupkan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kalau Ramadan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Bedanya eta. Kalau Ramadan akhir 10, Dzulhijjah awal 10-nya. Itu merupakan amalan yang paling Allah cintai dan sukai. Dengan hadis ini, Pak, orang mengolah data dengan logikanya sekarang. Karena 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ketika kita beramal soleh, Allah lebih cinta. Udah, kita isi dengan puasa saja. Maka mereka berpuasa. Kapan tuh mereka berpuasanya? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 10. Tah anu 10 melicik. Nabat itu apa lebaran? Karena lebaran itu termasuk hari yang diharamkan untuk saum. Maka mereka ini melaksanakan hadis yang tadi juga melaksanakan hadis yang lainnya. Dengan alasan apa? Untuk mengamalkan hadis ini bahwa Allah sangat cinta kepada orang yang beriman ketika melaksanakan amal soleh, yaitu 10 hari Dzulhijjah, maka mereka mengisinya dengan puasa selama 9 hari. Ya kita bertanya sekarang, apakah boleh melaksanakan ibadah yang bersifat mahdoh berangkat dari sebuah penafsiran? Ya nggak dibenarkan. Salat ada dalil yang khusus. Saum juga dalilnya khusus. Zakat juga sama. Haji juga sama. Artinya kita tidak bisa melaksanakan ibadah yang bersifat mahdoh apabila berangkat dari sebuah penafsiran, tidak bisa. Saum yang wajib ada kan keterangannya. Al-Baqarah kita tahu semuanya. Saum sunat itu masing-masing mereka punya dalil. Ada saum sunat harian, saum sunat mingguan, kemudian bulanan, kemudian tentu mereka dan yang khusus itu ada. Misalnya saum sunat harian, saum sunat Nabi Daud. Yang Nabi laksanakan sekarang saum, besoknya nah tidak. Kita juga sama. Sekarang tidak, besoknya juga tidak. Kan lumayan sarua pas tidak nak pan ulama gitu kan katanya. Sarua itu nama gitu. Tidak dilaksanakan. Yang keduanya saum sunat mingguan kan ada dalilnya yang khusus ya. Senin dan Kamis ada yang khusus. Tengah bulan Ayamul Bid ada yang khusus keterangannya. Yang tahunan 6 hari bulan Syawal ada dalilnya yang khusus. Tanggal 9 10 Muharram ada yang khusus dalilnya. 9 Dzulhijjah ada khusus dalilnya. Sekarang 9 hari. Ada nggak yang mengkhususkan dalilnya? Kan tidak ada. Ya ada, pan ini sudah amal soleh kita pasang. Itu bukan dalil secara shar'i.
Urusan ibadah yang bersifat makruh harus menghadap pada yang sahih dan sharih. Apa sahih? Dijamin kebenarannya. Apa sharih? Jelas. Jelas. Seperti kata para sahabat kan, mereka menyoal kepada Rasulullah, ya Rasul, aku seringkali melihat Rasul tidak pernah saum, seakan-akan meninggalkan saum sunat. Juga aku memperhatikan Nabi selalu tidak pernah meninggalkan, selalu saum di hari itu. Hari apa itu kata Nabi balik nanya pura-pura kan? Kata para sahabat, Senin dan Kamis. Maka Nabi menjelaskan. Itu merupakan pembuktian untuk saum ada yang menghususkan. Tapi yang 9 hari itu bulan Zulhijjah awalnya. Tidak ada yang menghususkan. Ada senakan kita di riwayat Imam Ibnu Adi, nah yang paling bawah di sini, Pak ya. Tadinya kalau pakai fokus jelas kelihatan, tapi tidak mengapa. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah, ya. Ini sahabat Nabi tidak pakai syekh. Kalau di kitab pakai syekh. Syekh Ali Jabir. Allahumma yarham. Ini sahabat Nabi Jabir bin Man soma ayamal asri, barang siapa yang saum 10 hari di awal bulan Zulhijjah, kutiba lahu bikulli yaumin saumu sanatin, akan dicatat baginya untuk 1 hari saum sama dengan orang yang saum setahunan. Oh, Pak. Tanggal 1 Zulhijjah pahalana setahun. Tanggal 2 setahun, jadi 2 tahun. Sampai tanggal 8. Maka pahala baginya itu dapat pahala 8 tahunan. Tapi ada tambahan di sini. Goero Arafata selain saum Arafah. Tak Arafah mah beda deui. Anu sahari sataun mah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing setahun pahalana. Arafah beda lagi katanya. Kenapa dibedakan? Fa innahu man shoma yauma Arafah kutiba lahu shaumu sanatain. Karena barang siapa yang saum tanggal 8 bulan Zulhijjah yang 1 hari, maka akan diberikan pahala 2 tahunan. Maka jumlah total jadi 10 tahun tah awal Zulhijjah teh. Cenah gitu oge. Kenapa cenah? Ini kan dhaif hadisnya. Saya juga kan kaget, ini orang yang hebat ya, dalam orasinya, pintar karena maca kitabnya, tapi dia masih menyampaikan hadis seperti ini. Laksanakan Bapak dan Ibu saum di awal bulan Zulhijjah, itu amal yang paling Allah cintai. Apakah dia membacakah hadis ini? Atau pura-pura tidak tahu hadis ini? Nah kemudian kalau kita bandingkan lagi Pak ya, dengan lembaran hadis yang lainnya. Kalau hadis yang tadi Bapak bisa baca ya Pak ya. Sekarang yang berikutnya Pak. Ada senakan kita hadis anu saum 8 Zulhijjah riwayat Imam Abu Daud. Saya akan bacakan keterangannya. Hadasana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Kata siapa? Kata Imam Abu Daud. Jadi Musaddad itu guru Imam Abu Daud. Bahkan Musaddad juga dia merupakan rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari. Musaddad ya. Nah Musaddad menerima dari Abu Awanah. Abu Awanah menerima dari Al-Hur bin Asobah. Al-Hur bin Asobah menerima dari Hunaidah bin Khalid. Itu merupakan rawi-rawinya Pak ya. Jadi Abu Daud, Abu Awanah, Abu Daud, Musaddad, Abu Awanah, Al-Hur bin Asobah, kemudian Hunaidah bin Khalid, 5 para perawinya. Hunaidah bin Khalid dia menerima dari siapa? Dari seorang wanita. Saha seorang wanita teh? Saha? Sahrini Manohara. Seorang wanita.
Ditambah lagi di sini dari sebagian istri Nabi, ya saha. Dalam terminologi ilmu hadis, ketika rangkaian para perawi dimunculkan kata-kata dari seseorang, dari simpulan tos piceun eta mah tong dianggap. Karena dia termasuk hadis yang mubham, hadis yang majhul, tidak jelas. Akang sana akang bejana kieu cek aya we sana. Teu kaci. Tidak boleh ada kata-kata ada aja, tidak boleh. Harus jelas orangnya siapa. Jadi hadis ini karena ada kalimat dari sebagian wanita, nya wanita teh saha? Eta sana urang desa Linggar nya saha? Aduh kating saha? Ini termasuk hadis yang dhaif, ya. Ternyata hadis ini menyampaikan Rasulullah saum pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Apakah 9 hari atau hari 9? Sama beda. Bedanya apa? Naon teh banyak. Kalau 9 hari? Kalau hari ke-9? Jadi anda menganggap ieu teh hadis sahih lah pura-pura urang teu nyaho. Ini hadisnya hadis sahih. Ya? Hadis sahih. Ini 9-nya kita terjemahkan hari ke-9. Berarti 8 Zulhijjah. Bandingkan dengan hadis yang dibawa Imam Muslim. Langsung kita lihat terjemahannya. Kata Aisyah, aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Eta teh saur Aisyah, bukan kata seorang wanita. Anu tadi saur saha? Dari seorang wanita, dari sebagai istri Nabi. Mohon siapa? Ini kan jelas Aisyah yang berbicaranya. Aisyah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah sahur di 10 hari permulaan bulan Zulhijjah. Pegang oleh kita. 10 hari tidak pernah aku melaksanakannya, kata Nabi. Disampaikan kepada Aisyah. Ya. Jadi hadis yang tadi kaitan dengan bab amal soleh belum terjawab, Pak. Belum terjawab. Sekarang minum air teh dulu. Alhamdulillah. Amin. Katun sangu. Atos katan namanya Bu Hayam di. Atos tenang we. Jadi isinya itu amal soleh dengan apa? Saya akan ulangi, Pak, Bu ya. Jadi kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang di hari itu kita melaksanakan amal soleh yang lebih Allah cintai daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tak kita isinya dengan amal apa? Dengan saum ternyata nggak ada yang mendukungnya, tidak ada dengan saum. Atau kita isi dengan memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Nah, kita lihat hadis di bawah. Kita lihat di bawah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qol, dan dari Ibnu Umar semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, ma min ayyamin a'damu indallah subhanahu wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadihil ayyamil asyad fa aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, rawahu Ahmad. Artinya Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari yang pahalanya di hari itu lebih besar di sisi Allah
dan beramal di hari itu lebih dicintai di sisinya. Kecuali, ini hilang kecualinya, kecuali 10 hari Zulhijjah ini. Ini kecualinya hilang. Oleh sebab itu, perbanyaklah oleh kalian. Perbanyak apa? Tahlil. 2, takbir. 3, tahmid di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Apa bertahlil? Mengucapkan la ilaha illallah. Diucapkan selama 10 hari 10 malam. Ada kesempatan kita bertahlil, beres sholat wajib, bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Ibu dan bapak ketika pulang dari pasar, pulang dari manapun, di jalanan macet, daripada mendengarkan lagu, membaca tahlil, takbir, dan tahmid. Isi hari-hari yang hari-hari itu. Bolehkah itu diamalkan? Boleh dan tidaknya bergantung kepada ada nggak riwayat yang sahih. Ya yang tadi Pak, hadisnya. Nah setelah saya meneliti kualitas hadis tersebut, ternyata hadis yang mengatakan perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid di 10 hari awal bulan Zulhijjah, itu hadisnya tidak termasuk hadis yang sahih, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yazid bin Abi Jian. Yazid bin Abi Jian, menurut ulama hadis diantaranya Imam Nasai, kemudian Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, sementara Imam Ad-Dhahabi menilainya dia seorang tasyayyu. Apa tasyayyu? Ulama Syiah. Minimal dia anggota Syiah. Kata bapak dan ibu, loh kenapa itu riwayat orang Syiah tidak boleh diterima? Itu kan orang Syiah tidak beriman kepada Nabi. Kalau mereka beriman kepada Nabi, syekhnya tidak mungkin mereka berbicara Jibril salah menyampaikan wahyu. Harusnya kepada siapa? Kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Jika gitu, atau Jibrilnya salah. Hebat atau orang-orang Syiah. Salah atau Jibril tersebut. Nampaikan wahyu. Kuduna kasaha ka Ali bin Abi Thalib. Dia ngahina ke Nabi Muhammad kan. Terus dalam syahadatnya, ketika luar Syiah mereka ingin memasuki akidah Syiah, itu kan berlainan syahadatnya. Setelah mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, ada tambahan syahadatnya, ya. Wa ashhadu anna Abu Bakr wa Umar wa Utsmana wa Aisyah wa Hafsah hum finnar, kata mereka. Sampai seperti itu. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Abu Bakar, Umar, Utsman, sebutkan semuanya sampai kepada Hafsah. Mereka semuanya ada dalam api neraka. Perlukah ucapannya kita terima di orang-orang seperti itu? Yakinkan oleh kita Syiah bukan merupakan Muslim, bukan. Itu mereka di luar Islam sebetulnya, Pak. Hanya mengadopsi seperti umat Islam. Itu mereka sholatnya menghadap ke mana? Bukan ke Ka'bah menghadapnya, tapi ke Karbala. Karena Karbala merupakan tanah yang suci, kata mereka. Ya. Mereka sholat di negeri ini ke mana yang hadap. Nah, tapi kalau mereka itu sholatnya di Masjid Persis, ya itu menghadapnya ke barat. Tapi mereka punya sajadah yang khusus. Sagede kieu lah sajadah teh buleut. Mun urang masih gak duit bengol, terang teh bengol. Naon bengol teh? Eta apa naon bengol teh? Tilu eta teh Pak. Tilu disimpen segitiga, tilu baruleun segitigakeun. Nah kadinya sujudnya teh menggambarkan aku sujud di atas tanah Karbala. Karena Karbala merupakan tanah terbunuhnya Hasan bin Ali ketika perang Karbala di sana. Nah di antara ulama Syiah yang menyampaikan hadis Nabi ya ini siapa? Mana tadi teh? Lan?
Yazid bin Abi Ziyad. Tasayu orang-orang Syiah. Ditambah lagi mereka kan menghalalkan kawin kontrak. Sampai syekhnya Guru Jalaluddin Rahmat menyatakan begini, barang siapa yang bermut'ah 1 kali, maka 1/3 dosanya akan diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang bermut'ah 3 kali, maka 2/3 akan dihapuskan dosa Allah yang Maha Kuasa. 100 kali ke surga tanpa penghisaban. Luar binasa kan. Itu kan mut'ah kawin kontrak, saling menyetujui, keluarga ini mereka masing-masing punya pasangan hidup. Ketika mereka sepakat kawin kontrak, adarnya bisa terjadi. Ditakdirkan sampai hamil melahirkan seorang anak, disebut anak yatim. Da aya indung bapana teh. Berlebaran di tanggal sabaraha? 10 Muharram, lebaran anak-anak yatim. Itu kan 10 Muharram. Garang ke aya. Bulan Muharram sok cukup bapak jeung ibu. 10 Muharram kita menyembelih hewan kurban, mereka lebaran anak-anak yatim. Nah, jadi riwayat yang disampaikan oleh ulama Syiah ya kita buang tuh. Termasuk yang tadi Pak ya. Naon eta? Kedah atos? Ya? Mohon jam. Masa teh kieu kedah atos gitu? Isyarat atosan. Nya atos sakitu heula tuh nya. Laras atos ye. Ora kedek-kedek Ustaznya, pamun lah Pak. 10 hari awal bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang ketika kita beramal soleh paling Allah cintai. Pertanyaan dari kita, isi dengan apa? Dengan saum? Ternyata tidak ada dalilnya yang mengkhususkan, karena saum merupakan ibadah yang butuh dalil yang khusus. Dengan takbir dan tahmid, ternyata riwayatnya ya orang Syiah. Buang yang tadi semuanya. Dengan apa kita mengisinya? Ya ini diantaranya Pak. Dengan ini yakinkan oleh kita ini merupakan hal yang paling Allah cintai dibandingkan bapak ngaji minggu kamari. Cek bapak teh untung teu ngaji sakamari mah. Lain untung, alhamdulillah untung gitu ya. Duh alhamdulillah ini mah senang ngaji. Minggu engke ngaji mah sad. Minggu payun. Lan tos muncit bade ngaos kitu kumaha? Minggu payun bade ngaos deui. Oh moal teh bisi bade ngaos deui entong pan bade muncit minggu payun mah. Bisi beres muncit keur ngaos tah ulah nih. Ada orang yang bertanya, "Pak, mana yang abdolu? Mana yang lebih Allah sukai? Menyembelih hewan kurban apakah tanggal 10 atau tanggal 11?" Menyembelih hewan kurban tanggal 10, 11, 12, 11, 12, 13 sah tidak? Sah. Mana yang abdulu? 10, 11, 12, 13. Lah? Bapak ibu kurban dipencit tanggal 10. Ahabu ilallah. Allah lebih cinta kepadanya. Kita berkurban disembelih tanggal 11. Allah ahabu ilahi itu. Kada dalilnya tidak ada. Kata hadis yang pertama tadi saya baca, bilangnya urang wihan deui di Sekalangkung. Ma min ayamin al-amalu sholihu fihinna, kata Nabi, ya. Tidak ada hari-hari untuk berbuat amal soleh yang lebih Allah cintai kecuali 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Menyembelih hewan kurban tanggal 11 amal soleh bukan? Amal soleh. Allah lebih cinta tuh. Biasa. Cintanya biasa saja. Tidak lebih. Gitulah.
Mun Bapak makan ngorak segalanya lebih nanti meureun gitu. Itu Bu. Jadi amal soleh yang kita laksanakan di antara tanggal 1 sampai 10, Allah lebih cinta. Termasuk menyembelih hewan kurban, Allah lebih cinta dibandingkan di luar tanggal yang tadi. Kecuali jika ada hadis yang mengkhususkan seluruh amal soleh yang dikerjakan oleh kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10, Allah lebih cinta. Walaupun lebih tanggal itu Allah sangat cinta, kecuali untuk menyembelih hewan kurban. Tak aya anu eta tidak ada. Berarti apapun amal soleh yang kita kerjakan di luar 10 hari awal Zulhijjah, nilainya Allah cinta. Tidak ada kata-kata lebih cinta. Jadi kalau pertanyaannya sah tuh sah, ya, karena dia merupakan sama-sama amal soleh. Oke, kita lanjut lagi, ya. Jadi isinya dengan membaca Quran, tadarus, bersodako, karena sodako itu merupakan ibadah yang tidak ada yang mengkhususkan. Ya. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan ada rujukannya, tidak secara dikhususkan, maka pasang pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ibu dan bapak tadi tahajud. Saya berbaik sangka lah, nyagentu kembali tenan naon, kan? Tahajud tadi, Pak ya. Itu Allah lebih cinta kepada amalan kita. Bapak dan ibu yang biasa mendawamkan Senin dan Kamis, besok dilaksanakan hari Seninnya, Allah lebih cinta. Kemudian hari Kamisnya Allah juga lebih cinta. Nah Senin kena mah beda deui, data mah teu meunang tapi Senin kena deui. Kita melaksanakan saum Senin dan Kamis Allah cinta, tapi nggak ada kata-kata lebih di dalamnya. Nah kemudian Pak diisi yang ketiganya dengan saum Arafah. Saum Arafah itu tanggal 9, bukan disebabkan ada wukuf di padang Arafah, anu pokok mah tanggal 8, hari apa? Hari apa saja. Kata saum sunat, ada yang berkaitan dengan bab hari, ada yang berkaitan dengan bab tanggal. Contoh Senin Kamis, Pak. Tanggal berapa? Sabaraha we anu pokok Senin Kamis. Kemudian saum 8, 10 Muharram. Hari apa? Hari apa saja yang pokok tanggal anu eta. Jadi ieu mah saum sunat teh kaitan dengan bab tanggal, ieu kaitan dengan bab hari. Aya murbin. Poe naon we anu pokok tanggal sakitu. Nah, hari Arafah yang tadi eta mah poe Senin, poe Salasa, Rebo, poe Jumaah sekalipun yang pokok tanggal 8, maka kita dianjurkan untuk saum. Berapa hari? 1 hari. Hari yang ke bukan 9 hari. Bukan, tapi hari ke-9. Ini riwayatnya ada. Qala Rasulullah, Rasul telah bersabda, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Saum 1 hari tanggal 8 bulan Dzulhijjah akan menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Berapa hari saumnya? 1 hari. Komo lamun 8 poe. Setuju tuh. Oh, eta senasa saum 1 hari tanggal 8 menghapus dosa 2 tahun komo lamun 8 poe. Rek 8 poe sana mah heup eta kumaha karep gitu kan Pak ya. Berarti lamun 8 poe berapa tahun hapus dosa? 18 tahun. 18 tahun. Kalau bisa menggunakan metode komo, Raqatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat qabla fajar, apa pahalanya, Pak? Senilai dunia dan isinya, lebih baik gitu kan. Pahala salat sunat 2 rakaat qabla fajar
lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat. Komo lamun 4 rakaat. Jadi kalau dimunculkan kata-kata si komo, riweuh, macet, Pak. Gara-gara si komo lewat, jalanan jadi macet. Itu ibadah tidak mengenal kata-kata komo. Tidak ada. Harus samina wa atona. Ya. Apalagi tidak ada seperti itu. Sehingga saum kan ada batasannya dari fajar sampai kepada maghrib. Orang yang karena iman dan ihtisab, dia saum, dia taraweh, maka nanti akan dihapuskan dosa seperti orang yang baru dilahirkan, gitu kan? Ada batasannya. Asa Nabi mangkewe sana balik taraweh bukannya ngarah gede pahalana, lain gede pahalana mah ditarima teh ibadah saum kayak gitu kan. Jadi harus pas ukurannya. Jadi pas susunya, pas kopinya, gitu kan. Nikmat Pak kalau segala pasnya Pak ya. Tuh kan. Hampir lah. Alhamdulillah. Ieu ngopi jihad kan ya. Ngopi jihad. Kemudian yang terakhir sekarang. Mengisi amal soleh di rentan waktu sampai 1 sampai tanggal 10 dengan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini kan riwayatnya, Pak. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabana musallana." Barang siapa yang punya kemampuan namun dia tidak berkurban, kata Nabi bagaimana? Fala yaqrabana musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ini hadis dijadikan dalil nyingsieunan ka para jamaah ku DKM. Disingsiun ku hadis ini termasuk oleh saya. Para kurban terangkan dhaif hadisna da bisa kurban. Bu, kurban mah engke sepertinya enggak senang Ustaz karena ini Nabi menjakan masang laptop enggak pengajian besok baca. Oh, kurban cenah aku. Disieun kan. Dah hadisna dhaif hadisna teh. Atus nama kurban cenanya doraka seperti kurban mereka. Di sini apa letak kedaifannya Pak ya? Biar Bapak tahu saja ini Pak ya. Ibnu Majah menerima dari gurunya bernama Abu Quraib bin Abi Saibah. Abu Quraib bin Abi Saibah menerima dari Zaid bin Hubab. Zaid bin Hubab dari Abdullah bin Ayyas. Abdullah bin Ayyas dari Abi Rahman Al-A'raj dari Abu Hurairah. Jadi di sini Ibnu Majah punya guru bernama Abu Bakar bin Abi Saibah. Abu Bakar punya guru bernama Zaid bin Al-Hubab. Zaid bin Al-Hubab punya guru bernama Abdullah bin Ayyas. Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman bin A'raj. Abdurrahman bin A'raj dari Abu Hurairah. Genep orang para perawi. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa mempunyai kemampuan namun ia tidak berkurban, maka janganlah ia dekati tempat sholatku. Fala yaqrabana musallana. Janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Di sini letak kelemahannya, Pak ya, yang saya teliti ini Pak ya. Ternyata dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Ayyas bin Abbas. Dinyatakan sebagai hadis yang munkar. Saya menemukan ini dalam kitab At-Tahdhib, jilid yang keempat, halaman 428. Nah, disebabkan ini termasuk hadis yang dhaif, berarti kita tidak perlu berkurban kalau begitu. Ya kita berkurban bukan dengan hadis ini, bukan. Tapi hadis ini hadir dina brosur. Dina brosur hadir.
Ya sepanduk, aya gambar sapi, gambar onta, gambar kuda, aya wala taqrabana musallana. Orang maca sieun gitu kan payah. Itu mereka tuh berkurban. Kita tuh berkurban bukan melaksanakan hadis ini, bukan. Kita berkurban melaksanakan di dalam Quran, surat yang sering kita baca. Pendek itu ayatnya. Apa ayatnya? Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini kan berdampingan sholat dengan kurban. Apakah dia menjadi wajib? Apakah dia menjadi sunat? Nah, Ibnu Umar ditanya oleh muridnya yang bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin dia seorang tabi'i, punya guru bernama Abdullah bin Umar. Ibnu Umar dia sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi. Yang dia tanyakan kepada Ibnu Umar, wajibun hiya? Apakah kurban itu suatu kewajiban? Kalau dia menjawab wajib, mana dalilnya? Kalau dijawab sunat, khawatir nanti. Kalau muncul kalimat jawaban sunat, orang kan akan mendefinisikan. Sunat itu dikerjakan punya pahala, ditinggalkan mual nanaun. Mau kurban itu nanaun, tapi sakit mungkin apa? Maka Ibnu Umar memberikan jawaban, dia sangat cerdas. Ini jawaban dari dia. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna min ba'dihi. Rasulullah berkurban. Sahabat juga berkurban. Umat Islam juga yang lain berkurban. Kamu tidak berkurban, ikutkan siapa nanti? Nurutan sahabat. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengetahui sekarang hadis yang tadi, barang siapa yang punya kemampuan namun dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Gini doi pada istitas nama kurban. Bukan ini yang kita amalkan berkurban. Tapi yang pertama al-kausar fasoli li rabbika wanhar, dan yang keduanya hadis Ibnu Majah yang ini kata Ibnu Umar, Rasulullah berkurban, sahabat juga berkurban. Kalau kita tidak berkurban, kita mengikuti siapa kalau begitu, ya. Nah, ada aturan yang perlu kita apresiasi kaitan dengan mudhohi. Mudhohi ialah orang yang berkurban. Orang yang berkurban bukan kurbani. Apa kurbani? Apa kurbani? Kurbani masih gak madrasati, masjidi, baiti, gitu kan? Kurbani, itu kan sama. Jadi yang paling pas mudhohi. Mudhohi ialah orang yang berkurban. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki hewan kurban yang akan disembelih nanti pada waktunya, maka ketika tampak hilal Dzulhijjah, diupayakan dia tidak memotong kuku dan mencukur rambut sedikit pun sampai dia berkurban. Orang pun bertanya, rambut siapa ini, gitu kan? Ya, rambut siapa? Rambut sah kan? Mudhohi, bukan udhiyah. Kalau kalimatnya fala ya'khudana min sya'riha, nah baru karena domba. Karena udhiyah. Kalimatnya kan fala ya'khudana min sya'rihi wala min adpari syai'an hatta yudhiya, kata Nabi. Maka janganlah dia memotong kukunya. Kuku siapa? Ya kuku dirinya. Rambut siapa? Rambut dirinya. Rambut di sini, rambut di kumis, di jenggot, di irung, di kelet, antep ya, sampai itu berkurban. Tapi kalau kalimatnya begini, pala ya'khudana min sa'riha wala min adpa riha syai'an hatta, baru kembali kepada udhiyah, bukan kepada mudhohi. Mudhohi artinya orang yang berkurban. Kalau udhiyah, binatang yang dikurbankan. Itu persyaratan yang perlu diperhatikan oleh orang yang akan berkurban.
Terus kita juga memperhatikan kan kondisi kesehatan, Pak ya. Jangan sampai kita berkurban binatang yang kena PMK. Kayak PMK, kayak PKM, PP, kayak PKKM gitu kan. Banyak singkatan kalau sekarang. Kalau PKM, apa PKM deh? Kita mah PMK. PMK penyakit mulut dan kaki kuku. Ya kuku kaki lah tenanaunnya kan. Apa PPKM? Pembatasan pergerakan. Tahun PKKM penilaian kinerja kepala madrasah gitu kan Pak ya. Jadi banyak lah singkatannya. Nanti Bapak ketika balanya kayak itu yang cirinya PMK Pak ya. Cirinya itu apa Pak? Kalau punya itu selalu ngebuka kan dia kukunya teh aya cenan-cenan tatong digaleuh kan gitu. Kan tidak. Ya. Walaupun pada murah selisih sampai ke 5 juta murah nanti. Karena Nabi kan menyabdakan jangan kita berkurban dengan binatang yang berpenyakit yang nyata penyakitnya, yang pincang nyata pincangnya, tapi harus yang sehat. Nepikeun ka urang nuntun domba teh anu ngarti kabita eta. Oh, eta domba kabada gitu. Kabita. Beda jeung ala teh domba diletik cenah tah. Beda apa dikelek meok-meok sana ge eta mah. Era ngebarkeun ge teh ya. Dituntun Pak, nya ieu tanukna ge. Orang yang melihat malah eta domba. Jual. Sabar eta meulina cenah 15 juta mujudna. Tah anu kitu ya. Yang Allah sukai, yang Nabi anjurkan. Tapi tentu juga menyesuaikan dengan kemampuan kita untuk berkurban. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dari bahasan yang saya sampaikan, barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Tentu saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan. Kita punya waktu sekitar 10 menit kita manfaatkan. Langsung saja. Mangga. Mangga Ustaz. Kawis tasri. Panginten bagian diulang ketegasanana antawis pelaksanaan penyembelihan nalika dina tasrik kumaha nah masih tetap kategori anu langkung di tingkat walau. Iya. Ayamut tasyrik itu ayamul akli wasyurbi wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah yang Maha Kuasa. Tidak boleh kita saum di ayam tasyrik 11, 12, dan 13. Kemudian kita menyembelih di tanggal-tanggal yang tadi. Itu pun termasuk amal soleh. Apakah dia termasuk pada ahabu ilallah? Tidak. Kalau memang termasuk, kita butuh dalil yang mengkhususkan. Ternyata belum saya temukan. Yang saya temukan yang tadi 10 hari. Di awal Zulhijjah. Tanggal berapa? 1, 2, 3 sampai tanggal 10. Nah ini tanggal 10 merupakan finishingnya. Ya. Merupakan endingnya. Merupakan akhir amal soleh yang kita laksanakan paling atau lebih Allah cintai. Nah maka di luar itu amal soleh apapun yang kita kerjakan Allah cinta kepada kita. Maka ahabunya itu tidak ada. Yang ada apa? Yuhibullah, Allah cinta kepadanya. Tapi tetap sah nama sah. Abi di pasar Cigan itu tanggal 11 mencik. Nah tanggal 11, apa tanggal 10 mah ustad-ustadna teh di jamaah masing-masing. Di PJ anu ada 15 PJ. Tanggal berapa? Tanggal 10-na. Tah besok kesal pada nyase ditarik ke pesantren Ciganiti mencit itu tanggal 11. Itu sekedap ya. Mangga. Di taros teh sebenarnya para mutawaffi akan aku panitia ningali usia. Mohon. Di hadis latat bahu ila muslimah. Mohon. Atau jadaah. Mohon. Jangan diperapaskeun kadang-kadang. Eta mah panitia we anu tamwal eta mah. Anu balanyana wayahna eta. Anu balanya.
Nah, maka tuh sebaiknya ketika berhemat kurban itu jangan masing-masing balanya. Harusnya balanya oleh orang yang tahu. Tetelepek pasti baik. Eta usiana sabaraha tahun cenah sapi teh, lalaki awewe, lalaki cenah. Awewe atau digale gitu kan, usahakan yang jantannya dulu. Jadi ketika kita balanya sapi yang tuh usianya di atas sampai 6 tahun, lihat kata maksudnya. Tapi teu aya deui sengan aya eta hiji-hiji na kumaha mun kitu. Ya teu naon. Ya mas kene aya kene piliheun anu usiana ti 2 nicak ka tahun anu katiluna kan, aya eta yang utamakan yang tadi. Jadi usia juga peryogi diperhatikan gitu kan. Jangan yang terlalu tua dan terlalu muda. Tong anu ngora teuing, tong anu kolot teuing, anu ngora mah dah rangu gitu. Anu kolot teuas jeung liat gitu kan. Tapi anu pertengahan. Nah ini nanti tanggung jawab siapa? Tentu tanggung jawab yang balanya anu beli nangke gitu kan. Karena anu modohi kan kadang-kadang ka panitia sabaraha anu cenah saham 3, sekian. Bayar kadinya, percaya ka panitia. Dia yang balanya harus bertanggung jawab nanti mencarinya. Itu langsung tipayun tadi pinten payah mangga. Ayat informasi dua sapali informasi saya mengatakan tapi 10 Juli. Kemudian sapali ayat 8 Juli. Cuma di tadi kita udah kena tepat Pak. Mohon. Dan kalau kaya kan sudah tahu mana tentunya kita informasi anu mana anu tepat sesuai saran Tuhan Sunnah. Iya, Pak ya. 10 Zulhijjah di tahun ini memang ayat 2 kesimpulan. Kesimpulan anu kahiji 10 Zulhijjah bertepatan dengan 10 Zulhijjah bertepatan dengan 10 Juli eta anu kahiji. Anu kadua 10 Zulhijjah bertepatan dengan 9 Juli. Jadi aya anu Sabtu, aya anu Ahad. Mencitna teh gitu kan. Nah, anu punya paham Sabtu mereka menghitung. Mereka punya paham, mereka punya kesimpulan. 10 Zulhijjah jatuhnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli. Cek anu ieu 10 Zulhijjah, 10 Juli hasil dari perhitungan, hasil tina ru'yat itu dua-duanya mereka punya dasar. Mereka punya kekuatan dua nana. Karena orang bernyanak anu mana. Nah kalau Bapak meyakini, saya lebih percaya kepada kesimpulan hukum yang diberikan oleh anu tanggal 8. Eta orang-orangnya pada hebat. Dia berpendidikan, dia punya alat yang canggih. Erek anu eta weh, sok cepengku Bapak, tong gali dari Bapak. Tong culang cileung, terus anu eta ngungku ge anu tanggal 8. Tong culang cileung. Dan Bapak tidak boleh menyalahkan dengan orang yang beda dengan Bapak. Tong pendapatin. Atanapi Bapak yakin cenah abdi mah rek anu poe Minggu we nu tanggal 10 Zulhijjahna. Nah, kenapa? Wah, ieu mah cenah ieu rasana ge ieu hungkul, saya lebih yakin cenah kadinya tos cepeng anu eta, Bapak jangan menyalahkan kepada orang yang beda dengan Bapak. Karena dua-duanya itu merupakan istihad. Anu Sabtu hasil tina istihadna, anu Minggu ke istihadna. Istihad ketika salah, dosa enggak? Enggak ada dosa. Yang salah 1 pahala, yang benar 2 pahalana. Asana abdi mah rek Sabtu we na ngarah teres. Ya, sebab isuk rek ka pangandaran. Nah, itu beda lagi na eta mah. Lain amunapek eta mah. Munafik eta mah aya anu kitu Pak. Abdi malam Sabtu ngaos di Mekarwangi kitu pisan. Pak Ustad, abdi mah cenah saumna poe Jumaah. Lebaranna poe Minggu. Di Sabtuna ka mana di Sabtuna? Ah, saat imah cicing cenah. Berarti ibu ragu cintanya. Anu da kumaha cenah. Nah, hilangkanlah keraguan.
Da mayuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah perkara yang meragukan menuju kepada perkara yang lebih meyakinkan. Karena barang siapa yang beribadah berangkat dari keraguan, kata Nabi, sungguh dia telah durhaka kepada saya, kata Nabi teh. Di antara ciri keraguan, anu Jumaah bener, anu Sabtu bener, anu lebaran Sabtu bener, anu lebaran Minggu bener. Nah, itu mana anu bener yang lebih meyakinkan? Aku lebih yakin lebarana anu Minggu sok cepeng anu eta, saumna dinten Sabtu. Ulahnya celeh kanu beda jeung dirina. Tos laksanakeun anu eta. Asana abi mah bade Sabtu lebaran, saumna bade dinten Jumat. Sok cepeng anu eta sing yakin ini yang benar. Tos sakitu. Jangan berangkat di sebuah keraguan. Cenah ragu kuring mah geus moal dina geus. Tapi ada kau itu mah kau khotib mah tak. Kita Jumat Sabtu mah yang Sabtu Minggu. Dua amplop. Teu tilu pinten. Tilu amplop tilu. Jeung Jumahan bah. Kak kitu artinya untung keur khotib cenah eta. Mangga Pak. Mohon. Mohon bisa. Di yayasan. Oh, teu acan nembe ngalamun kumaha teh. Oh, bade kitu. Oh, sanes-sanes lamun dia tapi bade nya. Anu bade. Baik ieu pagi ieu. Ustad, upami abi gaduh emas cenah sakilo sabaraha zakatna? Kayak wihani kumaha teh? Upami abi gaduh emas sakilo sabaraha zakatna? Teu wajib zakat upami gaduh emas teh. Kakara erek pada tamanya ngalamun teu wajib zakat tina lamunan mah. Tah ayeuna aya kieu mah da sidik bakal terjadi. Ada yayasan masihan artos kanggo kurban, tampi entok ya tampi atas nama saha? Orang-orang disebut gitu kan? Orang-orang disebut karyawanan misalnya. Jadi perusahaan masihan artos ka karyawan untuk berkurban. Itu pajinya. Tas cenah mere duit cenah. Sabaraha 3,5 juta. Kira-kira contohna mah Pak Haji teh anu gaduh yayasan gaduh perusahaan, ieu karyawan. Tah cenah rek kurban moal ayeuna teu aya waragana anu moal cenah. Ya ti saya cenah aya duit teh sok kurban, masihan ka abdi 3,5 juta. Eta 3,5 juta milik saha? Milik abdi. Di kana ban serepkeun kanyang teu. Kanyang kumaha kuring, kira nu kuring itu. Itu yang memberi tidak boleh ada syarat. Itu yang memberikan uang itu boleh dengan syarat itu terjadi hanya antara orang tua dengan anak-anaknya. Sok bapak mereka tapi kudu kieu nya itu ada kan pendidikan. Tapi dari orang luar itu tidak boleh ada syarat. Benten dengan karyawan ingin berkurban tapi teu boga duit, dipasihan bonus ku perusahaan teh hayang kurban saya mohon hoyong teh diberilah ku saya. Atas nama saha? Atas nama orang yang menerimanya, bukan nama yayasan. Yayasan tidak ada kewajiban untuk apapun juga. Ekstra jos berkurban 100 ekor unta. Sah teu eta? Sah nu kurban eta? Ekstra jos. Itu yang kurban ditujukan kepada orang, bukan kepada barang. Jadi itu dasarnya boleh selama atas nama orang yang berkurbannya yang tadi, bukan nama yayasan, bukan nama perusahaan. PT Angin Ribut berkurban 100 ekor sapi. CP Lautan Teduh berkurban seekor kambing. Itu tidak sah. Karena harus kurban atas nama pribadi, nama orang. Mana dalilnya? Karena rojulu yudohi anhu wa an ahli baiti bisyatin. Seseorang berkurban darinya dan dari anggota keluarganya paling tidak seekor kambing. Keluarga bukan perusahaan. Perusahaan anak bukan perusahaan anak.
namanya keluarga. Tetapi itu mah keluarga. Itu udah 9:30. Oleh dia teh ayanya. Terus lah. Lan? Ini terakhir sana gimana? Teteh korupsi teteh. Korupsi teteh. Kayaknya begitu sapi kupluk ke langsungnya tos nontos tos maut. Tos. Saur ketua teh eta cenah sempok eta daging pingpingna cenah laanna 5 kilo urang pasak ke panitia. Eta teh daging pingping sapi anu saha? Kedah jelas heula. Kecuali kalau mudohi menyatakan hak abdi mah mangga canak we ku panitia kau konsumsi engke jelas akan dan nyata. Kedah jelas heula ulah jogubrak dicopot ya aku tunggu pankena gitu ya. Bukan berarti tidak boleh tapi harus ada akadnya dulu. Ieu teh bagian saha anu ieu teh ieu. Oh ieu mah bagian bapak anu tos ikrar basa dina rapat hak abdi mangga sok eta mah canak kanggo konsumsi panitia. Begitu sapi parantos heap, non heap teh paeh gitu kan ya. Langsung dicanak bagian bapak itu anu kurban teh 2 saham. Canak 5 kilo sok we tak cenah pasakeun konsumsi agama. Itu yang diperbolehkan. Ya. Yang pokok apa? Ada kejelasan ini milik saha heula. Terus gitu Pak, aya keneh. Aya keneh geuning. Mohon mana? Bulan? Eta mah kedah ka Dewan Hisab dan Rukyat. Terus keuna teh mohon tapi kada naros kita kumaha bet kieu cing teh. Kalender siga nitri mau diumumkan di jamaah pangosan di luar Persis kan. Ustaz kapan kita saumnya di perusahaan di luar jamiah Persis. Ustaz kapan kita saum arupa di waler Pak Bite hari Jumat lebarannya hari Sabtu. Selang beberapa hari muncul pengumuman, ada perhitungan, era ngumumkeun ka jamaah Pak. Susulumputan juga ngejaprian. Bu, Pak, ternyata ini lebarannya hari Minggu, saumnya hari Sabtu. Loh, kenapa berubah-ubah? Persis kok kenapa seperti itu? Sami gitu, Pak, tahu nggih, Pak? Urang teruskeun lah ka itu ka Dewan Hisab dan Rukyat nanti. Mohon dah kumaha itulah kita gitu kan. Ya kita kudu asa kampura lah ya. Kita harus cek orang Sunda mah kudu jemar ku pangampura karena mungkin di sanalah kemampuan dalam berpikir. Dan tentu kita berharap ini perubahan-perubahan terjadi tidak ditunggangi dengan politik. Itu yang kita harapkan. Kita merasa khawatir jika ini perubahan terjadi ada orang yang menungganginya. Itu yang kita harapkan. Semoga tidak terjadi seperti itu. Kesalahan atau munculnya ralat itu merupakan pembuktian betapa terbatasnya pengetahuan yang ada di wilayah jamiah kita. Maka sikap kita kudu asa hampura. Nah, itulah. Ya itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan 10 hari awal bulan Zulhijjah yang Nabi janjikan itu kita mampu mengisinya dengan sejumlah amalan solihan karena sesuai dengan janji Rasulullah itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan, kesanggupan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk memanfaatkan waktu 10 hari sebaik mungkin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.